Perawatan untuk estetika gigi dan perawatan gigi secara umum. Nah, kalau perawatan gigi, kita mulai mungkin dari perawatan gigi secara umum ya. Kalau perawatan gigi secara umum itu, kita itu lebih memfokuskan untuk penanganan si keluhan pasien. Nah, keluhan pasien itu mungkin bisa dari rasa sakit, dari gusi mungkin yang sering berdarah, atau si posisi giginya yang kurang atau ada yang hilang, kita lakukan pembuatan gigi tiruan seperti itu. Nah, kalau untuk perawatan estetika tentu saja lebih kepada kita memfokuskan gimana kita meng-create smile yang paling baik, yang paling akurat, yang paling cakep untuk si pasiennya. Artinya kita mainnya di ranah smile design. Kita meng-create, membuat sebuah smile, sebuah senyuman yang paling cocok lah untuk si pasien itu. Seperti itu mungkin. Kalau lebih ke estetika gigi, estetika gigi tentu saja ya kita membuat ulang si bentuk giginya, meng-create smile line-nya, membuat bentuk giginya yang dengan bentuk dan ukuran yang lebih sesuai dengan pasiennya, dan posisi giginya mungkin harus kita perbaiki terlebih dahulu. Kemudian kita buatkan untuk membuat mahkotanya, bentuk ukurannya itu ya bisa dari kita buatkan veneer atau buatkan sarung dan menggantikan gigi tiruan yang hilang tentu saja. Gigi palsu biasanya untuk perawatan gigi secara umum, karena itu keluhan pasien giginya hilang ingin digantikan. Nah, ketika kita untuk masuk ke ranahnya estetika itu ya kita gimana membuat yang bagusnya begitu. Sebenarnya gini, disebut gigi tiruan yang permanen atau non permanen itu mungkin persepsi yang agak kurang benar ya dari masyarakat. Ya. Gigi tiruan itu sebenarnya kita bagi menjadi gigi tiruan yang cekat, yang tidak bisa dilepas sendiri sama si pasien, sama gigi tiruan yang lepasan, yang bisa dilepas sendiri sama pasien. Lebih tepatnya mungkin seperti itu. Nah, yang gigi tiruan lepasan ya tentu saja dengan bahan yang lebih murah, lebih mudah dijangkau, ya. Tapi ya untuk cantiknya, bagusnya itu tetap kita pertimbangkan, gitu. Nah, untuk gigi tiruan cekat sendiri itulah biasanya yang masuk ke ranah estetika. Karena itu namanya kita membuat sebuah senyuman yang baru, tentu saja yaitu senyum harus bisa bertahan selama mungkin. Tidak bisa dirubah sama siapapun, tidak boleh tertinggal, tidak boleh terlupakan. Ya tetap ada di dalam mulut kan gitu. Nah, kalau untuk gigi tiruan sendiri itu biasanya akan dilakukan kontrol berkala setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali, ya. Penggantian untuk lepasan itu disarankan 3-5 tahun sekali diganti. Kalau untuk gigi tiruan cekat kita cek. Artinya kita cek, kita kontrol semua karena tidak boleh terjadi kebocoran. Ketika ada terjadi kebocoran sekecil apapun, ada masalah di situ, mungkin gusinya sering berdarah, gusinya udah turun, atau mungkin sudah ada karies pada gigi penyangganya, itu harus kita lakukan pembongkaran, kita benerin dulu kondisinya, baru kita buatkan lagi gigi tiruannya seperti itu. Jadi kalau untuk jangka waktu pemakaian mungkin sekitar 5-10 tahun itu biasanya rata-rata lah 5-10 tahun bisa dipakai gitu. Nah, kalau kita cerita tentang veneer gigi adalah kalau kita ngelapisi si gigi, artinya kita ngerubah bentuk, ukuran, warna dari si gigi, mungkin yang kurang cocok, mungkin sudah giginya sudah berubah warna, atau posisinya agak lebih ke dalam atau lebih keluar. Nah, itu kita beneri si bentuk, ukuran gigi. Bentuk, ukuran, dan warna gigi ya. Jadi setelah itu kita biasanya melapisi 1 lapis bahan di atas si gigi aslinya. 1 lapis di bagian depan saja, sama seperti ya kalau prinsipnya kita lakukan veneer dimanapun itu. Ya veneer pada dinding menggunakan HPL ya disebutnya dengan veneer juga, sama di gigi tapi kita menggunakannya bahannya lithium disilika, menggunakan IMAX gitu. Nah yang warnanya bisa kita create, bentuknya bisa kita create yang baru, sehingga terlihat jauh lebih estetik daripada si gigi aslinya begitu. Satu persatu, namanya kita meng-create semua yang baru kan. Nah, mungkin ada sebagian yang gigi aslinya masih bisa kita gunakan, masih oke, tapi ada sebagian yang tentu saja sudah mengalami kerusakan misalnya, ya kita buatkan yang baru di situ.
Kalau satu persatu itu biasanya sekali kita bikin itu biasanya satu baris. Biasanya di smile line. Smile line itu kita mencakup itu minimal itu adalah 8-10 gigi atas dan 8-10 gigi bawah. Artinya sekali kita create itu di satu waktu yang sama. Jadi tidak dari segi bahan yang digunakan sama, warna yang digunakan sama, led yang digunakan pun sama. Biasanya itu akan mencegah perbedaan warna. Kalau semua giginya kita lapisi, artinya ya semua akan sama warnanya, jadi tidak akan ada perbedaan warna. Nah, perbedaan warna itu bisa terjadi kalau kita seandainya ngelapis satu gigi atau melakukan pergantian atau menyarung satu gigi saja, gitu. Mungkin sudah mengalami kerusakan, tapi yang kita restorasi hanya satu gigi. Nah, itu biasanya kita usahakan sedekat mungkin. Biasanya dari sheet matching, dari komunikasi kita ke dental lab, ya itu dari foto-fotonya kita gunakan sheet guide untuk mengkomunikasikannya kayak gimana, ya pengambilan warna pun bisa secara digital sekarang. Veneer gigi tahan berapa lama? Veneer gigi sebenarnya dia tidak ada masalah selama dijaga, cuman veneer gigi itu dia pantangannya adalah tekanan yang separalel dengan si bidang pasangnya. Artinya ketika kita melakukan pemasangan di gigi depan, biasanya yang kita hindari adalah dengan cara makannya itu kita kontrol, ya. Kontrol dalam artian kita jangan menggigit benda yang keras seperti membuka tutup botol, begitu menggigit cangkang kepiting, ya itu gigi asli aja bisa rusak kok. Apalagi veneer kan gitu. Nah, itu yang kita jaga. Terus ya untuk pas kita tidur itu biasanya akan dibuatkan splint terlebih dahulu. Begitu. Kalau veneer sama bleaching, bleaching ini kita ngerubah warna asli gigi karena kita mencerahkan lah, menaikkan value-nya, lebih terang saja, jadi tidak merubah bentuk si giginya. Artinya itu tetap si gigi aslinya. Sedangkan veneer kita tambahkan bahan satu lapis di depan giginya, ya, dengan menggunakan bahan IMAX biasanya, ya. Itu artinya ada penambahan bahan. Nah, penambahan ini kita bisa meng-create dari bentuk, ukuran, warna gigi, bisa kita buat yang paling bagus. Begitu. Kalau bleaching kan ya kita tetap mengikuti si warna gigi, paling warna giginya kita cerahkan, kita naikkan tingkat value-nya. Gitu. Nah, kalau untuk prosedur kalau kita cerita estetika ya, kita cerita estetika sebenarnya sendiri kisaran harga mungkin kalau untuk pembuatan veneer sekitaran 4 juta per gigi. Karena kita meng-create semua dari awal, dari wax up-nya, dari bentuk ukurannya kita pastikan dulu, barulah kita buatkan yang permanennya nanti. Jadi ada sementaranya, ada masa mock up-nya terlebih dahulu untuk si pasien. Makanya dia untuk tarif untuk pembuatan veneer yang permanen itu mungkin sedikit tinggi gitu, karena emang kita menggunakan bahan-bahan yang terbaik. Untuk veneer sendiri kita semua udah all digital, kita full digital smile design di sini, ya. Untuk kita create semua dari segi kita lakukan pengambilan foto, kita desainkan dulu bentuk senyumnya yang paling bagusnya kayak gimana dengan ukuran gigi yang seperti apa, kemudian kita createkan, kita cobakan terlebih dahulu di mulut pasien seperti itu. Jadi ya mungkin untuk kisaran biaya sekitar 4 juta per gigi gitu kalau untuk kita main di estetik seperti itu.